Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Permatasari dengan NPM 12 Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengujian uji autokorelasi dari data sekunder. Uji autokorelasi pada kali ini saya akan melakukan dengan dua cara, yaitu uji Durbin-Watson dan uji Rantes. Uji Durbin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual atau tidak. Ketentuannya DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. DU-nya adalah Durbin upper atau batas atas, dan DW-nya adalah Durbin lower atau nilai Durbin-Watson. Uji Rantes adalah uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi antar nilai residual. Ketentuannya, jika nilai signifikan tutelnya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi autokorelasi antar residual. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikan tutelnya kurang dari 0,05, artinya terjadi autokorelasi antar residual. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam software SPSS-nya, lalu kita klik File, Open Data, kita pilih File of type dalam bentuk Excel, data sekunder, lalu Open, lalu OK. Nah, jika sudah terinput seperti ini, kita masuk ke variable view, kita hilangkan dulu desimalnya. Jika sudah, kita balik lagi ke data view. Yang pertama kita lakukan yaitu klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, di sini untuk keuntungannya kita pindahkan ke Dependent, aset dan harga saham kita pindahkan ke Independent. Lalu kita masuk ke Statistik, dan untuk di residual ini kita checklist yang Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Nah, jika sudah muncul hasilnya, kita bisa lihat di tabel Model Summary, di kolom Durbin-Watson. Nah, di sini nilai DW-nya atau Durbin-Watson-nya itu sebesar 1,870. Nah, untuk melihat adanya autokorelasi pada uji Durbin-Watson ini, ketentuannya yaitu DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU. Nah, karena di sini baru ada nilai DW atau nilai Durbin-Watson-nya, maka kita harus lihat nilai DU-nya di tabel Durbin-Watson. Nah, di sini kita langsung masuk ke tabel Durbin-Watson. Untuk membaca tabel Durbin-Watson, yang pertama kita lihat dari N-nya atau banyaknya data. Banyaknya data yang kita pakai dari data sekunder tadi itu sebanyak 10 bank atau 10 data. Berarti di kolom N ini yang kita pakai adalah yang jumlah datanya sebesar 10. Lalu karena kita di sini dua variabel, bisa kita lihat berarti di kolom yang K sama dengan 2. Nah, karena kita di sini mencari nilai DU, berarti kita lihat di bagian kolom yang DU, di baris yang sama dengan nilai jumlah datanya itu 10, berarti di sini 1,6413. Nah, karena di sini nilai DU-nya udah dapet, berarti kita lakukan pengujian apakah terjadi autokorelasi atau tidak di Microsoft Excel. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam ketentuannya, yaitu DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya, yaitu DU-nya itu sebesar 1,6413, lalu DW-nya itu sebesar 1,870. 1,870. Lalu di sini untuk 4 minus DU-nya itu sebesar 4 dikurang 1,6413, yaitu 2,3587. Nah, jika sudah, kita langsung masukkan saja ke dalam ketentuannya, berarti 1,6413 itu kurang dari 1,870,
kurang dari 2,35787. Nah, jika sudah, di sini bisa kita lihat bahwa pengujiannya itu sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan syarat uji Durbin-Watson. Di sini DU-nya itu kurang dari DW dan DW-nya itu kurang dari 4 minus DU. Nah, bisa dilihat di sini 1,6413 itu kurang dari 1,870, lalu 1,870 itu kurang dari 2,3587. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa pengujiannya itu sesuai dengan ketentuannya. Lalu bisa dikatakan di sini berarti pengujiannya tidak terjadi adanya autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi. Nah, di sini kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji Rantes. Kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, di sini kita pilih yang Save. Dan di bagian residual ini kita klik yang Unstandardized. Lalu Continue, lalu OK. Nah, jika sudah muncul residual 1 ini, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita klik Analyze lagi, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, lalu Runs. Nah, di sini Unstandardized-nya kita pindahkan ke Test Variable. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa dilihat hasilnya di tabel Rantes. Untuk uji Rantes ini, pengujiannya dilihat dari nilai signifikan. Dengan ketentuan, jika nilai signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi autokorelasi antar residual. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, artinya terjadi autokorelasi antar residual. Nah, di sini bisa dilihat nilai signifikan totalnya yaitu 1,000, yang dimana lebih besar dari 0,05. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya autokorelasi antar residual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.